kita telah mempelajari tentang variabel acak kontinu, yaitu berupa fungsi kerapatan probabilitas. Sekarang kita ingin perjelaskan lagi yang kedua adalah distribusi normal. Ini juga termasuk variabel acak kontinu ya. Ini contohnya misalnya hasil panen per tahun, kemudian tinggi badan siswa kelas 12. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kita tahu bahwa ini adalah data atau variabel acak kontinu karena dia mengambil semua bilangan real, bukan hanya bilangan bulat non negatif ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama adalah fungsi. Nah, kita bahas lebih dalam lagi fungsi kerapatan probabilitas. Nah, jika data terdistribusi normal, maka fungsi kerapatannya menjadi fx sama dengan seper standar deviasi atau sigma 2V dikalikan min setengah pangkat min setengah kali x min mu per ini standar deviasi ya, dikuadratkan bentuk seperti ini, di mana x-nya itu dari mulai tahingga negatif sampai tahingga positif. Nah, ini ya fungsi kerapatannya. Fungsi ini terlihat sangat rumit, namun kita nanti akan dipermudah dengan menggunakan data yang telah dihitung ya, yang terdapat pada tabel, yang sering dinamakan dengan tabel Z. Nah, ini sebenarnya fungsi kerapatan probabilitas seperti ini, kita tahu bahwa ini posisinya seperti ini. Terdistribusi normal berarti bentuknya seperti ini. Nah, posisi tengah-tengahnya ini adalah X rata-ratanya atau mu-nya. Nah, sedangkan puncaknya ini, Y-nya, itu sama saja dengan seper ini ada atau sigma kecil ya, akar 2V. Nah, posisinya seperti itu. Nah, ini kita tahu ini adalah min-nya atau rata-ratanya. Kemudian yang ini standar deviasinya. Dau kuadrat itu adalah variannya ya. Bisa bagi ya, kita praktisikan posisinya. Ini anggap saja normal ya. Ini mu-nya di tengah-tengah. Maka ini yang bagian negatifnya standar deviasi 1 min 1 yang pertama, standar deviasi 3, 2 ya. Ini standar deviasi 3, negatif ya. Ini standar deviasi berikutnya yang positif, yang bagian 1, bagian 2, bagian 3, yang positifnya. Nah, dengan ketentuan pertama, jika min-nya besar, kemudian standar deviasinya besar, maka kurva semakin rendah, yang dinamakan dengan platykurtik ya. Kemudian jika min-nya kecil, standar deviasinya juga kecil, maka kurva akan semakin tinggi. Tinggi atau diistilahkan dengan
leptokurtik ya. Sifat-sifatnya ya. Kurva distribusi normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng atau genta. Kemudian posisi mean sama dengan median sama dengan modus ya. Dan sehingga polanya menjadi simetris ya, polanya simetris. Artinya seperti ini, ke kiri dan ke kanan dengan ukuran dan luas yang sama. Yang ketiga, kurva kedua sisi ujung mendekati sumbu ya. Kurva kedua sisi mendekati sumbu horizontal. Tapi dia tidak pernah memotong ya, seperti ini. Dia selalu mendekati, ini kan sumbu horizontal, jadi dia selalu mendekati tapi tidak pernah memotong ya. Bentuk seperti ini. Sifat yang keempat, kurva menunjukkan luas daerah ya. Luas daerah. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan kurva normal standar ya. Atau baku. Nah, kita sudah dibuat dengan daftar distribusi normal ya. Standar ya. Nah, kita sudah dalam penggunaan kurva normal standar baku, kita sudah disediakan daftar distribusi normal standar ya, atau tabel Z-score ya. Z-score. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menghitung atau mencari nilai dari fx dari fungsi kerapatan. Nah, karena kita sudah disediakan adalah daftar distribusi normal standar yang dinamakan dengan tabel Z-score. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Contoh. Arsirlah misalnya. Arsirlah luas wilayah di bawah kurva dan tentukan luasnya. Luasnya yang pertama untuk peluang Z-nya itu dari min 2,05 sampai dengan min 0,45. Ini yang pertama. Yang B-nya misalnya Z-nya kurang dari 1,05. Yang C, misalkan lagi kita mencoba peluang mulai dari min 0,422 Z-nya sampai dengan 1,345. Nah, kita coba ya jawab yang A. Nah, ingat ya, kalau kita bikin kurva normal, kita lukis dulu ya. Ini anggap simetris ya. Di sininya posisi Z-nya adalah 0. Tepat di rata-rata adalah 0. Nah, sekarang kalau min 2, berarti ke sebelah kiri angka 0, itu misalnya ini min 2,05. Posisinya nanti adalah di sini anggap min 0,45. Nah, yang diminta adalah luas ini ya, antara min 2 sampai min 2,05 sampai min 0,45. Kalau kita arsir seperti ini. Nah, di dalam tabel Z-score itu dia menghitung dengan titik acuan adalah 0. Di dalam tabel titik acuannya adalah 0. Berarti 0 dari min 2 sampai 0. Kemudian yang kedua adalah dari min 45 sampai 0. Nah, ini bisa kita lihat luasnya.
Di acuannya adalah 0 ke sini, ini dari ini ke sini. Jadi kalau kita menghitung nanti luas dari min 2 sampai min 2,05 sampai 0, lalu kita kurangkan, ini yang bolongnya di sini, kita kurangkan. Kita buka tabel ya, saya sudah perbesar tabelnya. Itu min 2,05, kita cek. Digunakan sama karena luas min maupun karena simetris ya, min atau plus itu luas itu selalu positif ya. Jadi kita gunakan yang positifnya. 2,505 ya. 2,05 berarti 2,05 kita tarik 2,0, kita tes yang 5-nya. Dua angka di belakang koma yang 5 kita tarik ke bawah sini, tarik ya, sehingga di sini posisinya. Nah, jadi sini posisinya ya. Berarti kalau kita lihat 2,05 berarti di sini. Berarti nilainya adalah 0,4798 ya. 0,4798. Jadi taruh di sini. 0,4798. Oke, sudah ya. Sekarang dari 0 ke min 0,45 kita sama hitung saja. Dari 0 sampai 0,45 berarti kita mencari 0,45. Berarti kita lihat 0,4 ya, ini 0,4 ya, kita lihat 5-nya, tarik ke sini. Ya ini berarti ini nilainya. 0,1736. 0,1736. Nah, luas dari 0 ke 2,05 itu adalah 0,4798. Sedangkan luas yang ini, yang bolong ini, yang tidak diarsir ini adalah 0,1736, maka kita kurangkan, kita langsung kurangkan. Luas yang diarsir itu sama saja kita kurangkan. Berarti ini 2, ini 6, ini 0, ini 3. Adalah 0,3062. Sering dinamakan ini peluangnya adalah 0,3062 atau sering ditulis dengan 30,62%. Kalau dalam bentuk persen ya. Nah, gampang ya. Peluang Z-nya kurang dari 1,052. Bikin gambarnya, sketsanya. Z-nya di sini adalah 0. Berarti 1,052 taruhlah di sini. Yang kurang dari 1,052 ini berarti sebelah sini semua. Nah, tabel ini kita tahu ini simetris ya. Kalau ini adalah separuh, ini separuh. Seperti peluang juga ya, ini 0,5. Berarti persen ya, 0,5 atau 50%. Ini kita cari berapa persenkah sisanya ini. Kita hitung aja yang ini. Hitung dulu. Berarti dari Z-nya dari 0 sampai 1,052. Berarti kita lihat tabel. 1,052. 1,05 kan 52-nya nggak ada ya, 1,05 aja kita lihat. Berarti ini 0,1 1,055 ya, 0,3531. Ini 0,035 ya, maaf 0,3531. 0,3531. Oke ya. Nah, yang ini sendiri adalah 0,3531. Yang sebelahnya adalah 0,5. Jadi kalau kita arsir sama saja kita menjumlahkan. Jadi luas wilayah di bawah Z-nya 1,052 itu sama saja dengan 0,5 ditambah 0,3531 atau 0,8531. Sering ditulis dengan 85,31%. Oke ya. Gampang ya. Min 0,422 Z-nya sampai dengan 1,345. Nah, kalau kita sketsakan gambarnya, ini kurvanya, yang tengah-tengahnya ini adalah 0 Z-nya. Nah, min 0,42 taruhlah di sini. Min 0,422, berarti 1,34-nya di sini, 1,345. Nah, yang kita akses ini, berarti ada dua wilayah. Kita hitung satu-satu. Yang pertama itu adalah
dari min 0,422 sampai 0, itu kalau kita cek di sini 0,422, 0,4, 2-nya nggak ada ya, karena ini 0,42 aja. Berarti ini hasilnya adalah 0,1628. 0,1628. Kemudian daerah yang kedua, ini yang kedua, yang pertama, itu adalah dari 0 sampai 1,345. Berarti kita patokan 1,345. 134 ya, atau 135 ya, 135 kita bulatkan. Karena itu cuma di sini cuma 3 angka di belakang koma. Berarti 1,345 kita ambil yang 5 ya, 1,35. Berarti 0,41115. Jadi hasilnya adalah 0,4115. Nah, kita jumlahkan. Berarti 13, ini 4, ini 7 ya, 7. Ini 5. Berarti 0,5743 atau luasnya sama saja dengan 0,5743 atau kita persenkan adalah 57,43%. Gitu ya, gampang. Nah, bisa jadi bentuk X ya. Bisa jadi bentuk X. Jadi untuk mengubah distribusi normal standar ya. Ya, distribusi normal umum ke bentuk distribusi normal standar ke standar ya. Ini bisa dinyatakan gunakan nilai Z atau standar unit ya. Yang ini tadi kan kita menggunakan nilai Z. Nah, kalau bentuknya X maka kita ubah dengan bentuk standar. Misalnya Z-nya itu sama saja adalah X dikurang rata-rata per standar deviasi. Z-nya ini adalah variabel norma standar. Kemudian X-nya itu adalah nilai variabel acaknya. Mu-nya itu rata-rata. Dan yang ini adalah simpangan bakunya. Nah, sebuah pabrik memproduksi bohlam ya, yang ketahanannya terdistribusi normal. Dengan rata-rata 825 jam. Jadi ketahanannya rata-rata 825 jam dan standar deviasinya 50 jam. Lalu pertanyaannya, tentukan yang A persentase ketahanan antara 750 jam sampai dengan 880 jam. 880 jam ya. Yang B, banyaknya bohlam yang tahan lebih dari 936 jam jika diproduksi sebanyak 6.000 bohlam ya. Ini rata-ratanya adalah 825
Kemudian standar deviasinya itu adalah 50. Kemudian soal yang pertama, yang A, itu sama saja dengan apa? Kalau kita gambarkan di posisinya, rata-ratanya di sini. X di sini, kalau X ini 825 ya, tapi kalau Z ini 0. Jadi kalau A-nya itu sama saja dengan peluang mulai dari 750 sampai dengan 880. Nah, coba perhatikan. Ini di sini kan 825. Berarti 880 di sebelah sini, 750 di sebelah kiri. Nah, kalau kita taruh ini Z1-nya, ini Z2-nya, ini 0. Nah, kita jangan menaruh 750 di situ. Tapi ini diubah dulu ke dalam Z. Jadi nilai Z-nya 1 itu sama saja dengan X min mu per standar deviasi. Berarti Z1-nya tadi X, sama saja X-nya adalah 750 dikurang 825 dibagi 50. Nah, kalau kita hitung 750 kurang 825 adalah negatif ya, dengan min 75 per 50. 1,5 ya, min 1,5. Kemudian di Z2-nya itu X2, X1 ini X2 min mu per standar deviasi. X2-nya adalah tadi 880. 880 kurang 825 per 50. Hasilnya adalah 55 per 50. 1,1. Oke ya, 1,1. 1,1. Sudah selesai ya. Berarti kita sudah bisa menentukan Z. Nah, jadi kalau kita Z-nya ini adalah min 1,5, ini anggap min 1,5-nya di sini. Kemudian 1,1 di sini, maka yang dicari adalah arsiran ini. Nah, ini kalau kita lihat Z1-nya adalah min 1,5. Kita coba lihat di tabel. 1,5. Kita cek 1,5 0 ya, berarti 1,5 0. Berarti 1,5 di sini posisinya. Karena 1,50 ya sama 1,5. Berarti hasilnya adalah 0,4332. Kemudian kalau Z-nya 2, berarti dari 0 ke Z2 itu sama saja dengan berapa tadi? 1,1. Nilainya 1,1 di sini, 1,10. Berarti 0,3643. 3643. Nah, kita jumlahkan. Jadi ini hasilnya adalah 5797. Nah, ini hasilnya. Jadi yang diminta pertanyaan yang pertama, persentase ketahanan. Jadi ini sama saja dengan ini kan 0, kalau kita dalam persen berarti 79,75%. Oke ya. Nah, sekarang yang B, pertanyaan yang B. Banyaknya bohlam yang tahan lebih dari 936 jam jika diproduksi sebanyak 6.000 bohlam. Nah, yang B, saya gambarkan yang B. Ini kan 825 ya, posisi 825 di sini posisinya. Di sini 936 yang diminta, berarti ke sebelah kanannya. Lebih berarti ke sana. Nah, kita cari Z-nya. Z-nya itu bisa diubah X min mu per standar deviasi. X-nya adalah 936 dikurang 825 ya rata-ratanya. Dibagi 50. Nah, kita hitung 936 dikurang 825 itu adalah 111 ya. Dibagi 50, 2,22. Nah, 2,22 berarti ingat ya, 2,22 itu dari luas yang dari sini ya. Ini 0. Luas Z itu luas di bawah 2,22 di tabel. Ini adalah luas yang kosong ini. Kalau kita mencari yang diarsir ini, kalau lebih sama saja dengan 0,5. Kalau kita lihat, kita ubah ke presentasi ini. Kita lihat tabel 2,22. 2, ini kan 2 ya. Ini 22,0, 22,1, ini 22,2. Berarti 0,4868.
0,4868 ya, 4868. Nah, ini berarti kalau kita cari yang lebih dari, karena ini separuh dari kurva, itu nilainya adalah 0,5, maka luas yang dimaksud adalah 0,5 dikurang dari 0,4868. Nah, kita hitung 0,0132. Oke ya, 0,0132. Atau kalau kita bikin persen, ini adalah 1,32%. Nah, oke, sehingga kalau diproduksi jumlah bolamnya itu sama saja dengan apa? 1,32% dikali produksinya tadi 6.000 ya. 6.000 buah. Jadi ada sekitar 79,2 bolam. Karena bolam itu sifatnya diskrit, maka ditulis 79 ya. Bolam. Tidak boleh yang komanya. Nah, jadi jumlah bolam yang dimaksud dari 6.000 itu yang tahan selama 936 jam itu sekitar 79 bolam. Demikian kita telah membahas tentang distribusi normal dengan menggunakan nilai Z-score ya, atau standar Z.